البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Muqaddimah at-Tafsir yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi. Antum perhatikan baik-baik di situ. Qala al-mu'allifu asbahullah halaman 7 mengenai perbedaan antara apa? Tafsir lafaz dan tafsir makna. Nah, barakallahu fikum. Ternyata ada bedanya. Ada bedanya antara apa? Nah, maknanya sama tafsirannya. Tafsirannya apa sih? Maknanya apa sih? Itu ternyata ungkapannya kelihatan mirip, ternyata ada bedanya. Paham ya? Kalau tafsir itu biasanya lafadznya. Paham ya? Nah, contohnya apa? Lamastum, tafsirannya apa? Jama'tum. Maknanya apa maknanya? Maknanya kalau berhubungan badan, maka itulah yang membatalkan apa? Wudu atau yang semisalnya. Paham belum? Jadi kalau makna itu kembali ke sesuatu yang maknawi. Kalau tafsir kembali ke lafadznya itu loh. Paham maksudnya? Mafhum? Abdurrahman? Kita lihat sini. Qala al-mu'allifu asbahullah, bawah itu ya. Fa tafsiruhu wa tafsirul lafzi faqat. Nah, maka penafsiran itu adalah penafsiran lafaz saja. Ka'an yufassir hadhil kalimah kama fassaraha shahibul qamus. Seperti contohnya menafsirkan kalimat ini, menafsirkan kata ini sebagaimana yang telah ditafsirkan, yang telah dijelaskan oleh pemilik kamus. Paham ya? Nah, seperti itu. Qa'ada artinya apa qa'ada? Qa'ada artinya jalasa. Nah, itu namanya tafsir. Lafadznya. Paham belum? Nah, memang mirip. Memang mirip. Jalasa maknanya apa? Qa'ada. Mirip kan? Kita lihat. Fa masalan qaul ta'ala, sebagai contoh ada firman Allah Ta'ala, "Au ya'tiya ba'du ayati rabbik." Atau ketika datang sebagian tanda-tanda Rabbmu. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha. Pada suatu hari yang nanti datang sebagian tanda-tanda Rabbmu, tanda-tanda hari kiamat, tidak ada satu jiwa pun yang apa? Yang keimanan itu bermanfaat lagi. Tidak ada keimanan yang bisa memberikan manfaat pada jiwanya. Kita lihat tafsiruha al-lafzi, penafsiran secara lafadznya, antakul nam yauma ya'ti syai'un min ayatillah ad-dala ala qudratihi, ya kan? Itu suatu hari yang datang salah satu daripada tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala yang menunjukkan apa? Akan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Masalan, sebagai contoh, wal murad biha, ini yang diinginkan dengannya, ini yang diinginkan dengannya tulu'us syamsi min maghribiha, yaitu terbitnya matahari dari arah mana? Turaman dari arah barat. Fahuna sara farqun bainal ma'na wal lafzi. Maka di sini apa? Menjadilah perbedaan antara makna lafzi. Paham belum? Nah, ai tafsir lafzi wa tafsir ma'nawi, bedanya tafsir lafzi maknawi. Kalau tafsir lafzi yang tadi itu, paham ya? Yang dimaksud dengan ba'du ayati rabbik itu apa sih maksudnya itu? Sebagian tanda-tanda kebesaran kemampuan Allah Ta'ala itu loh. Itu namanya apa? Nama barakallahu fikum, makna secara apa? Secara lafadznya. Tapi nanti kalau dimaknakan berarti apa maksudnya? Maksudnya itu maknanya adalah suatu hari yang matahari terbit dari arah barat itu loh. Seperti itu. Kata beliau, ayat tafsir lafzi wa tafsir al-ma'nawi alladhi yurad, yang diinginkan. Wa li hadza fal Qur'an yufassiru ala nahiyatain. Oleh karena ini Al-Qur'an itu yufassar ala nahiyatain, ditafsirkan atas dua sisi. Ditafsirkan di atas dua sisi. Tafsiran lafziyan, tafsir lafaz, mutabiqan lil lafzi faqat, yang mencocoki lafaz saja, secara lafaz saja. Wa tafsiran ma'nawiyan, dan tafsir secara makna, wa huwa ma yurad bihi, yaitu apa-apa yang diinginkan dengannya. Yang diinginkan apa sih penafsiran tersebut? Paham belum? Sekarang kan nanti misalkan bahasa Arab untuk Indonesiakan terjemahannya, ya enggak? Orang akan nanya maksudnya apa sih? Itu berarti maknanya. Kalau maksudnya apa? Secara lafaznya mungkin tahu kan? Ya, wa ja'a rabbuk, telah datang Rabbmu. Maksudnya apa sih? Maksudnya nanti di hari kiamat misalkan, itu namanya makna. Secara lafaz sudah jelas, secara makna yang diinginkan apa dengan ucapan telah datang Rabbmu kan gitu. Itu namanya makna. Jadi ditafsirkan dari dua sisi, secara lafaz dan secara makna. Wa na'am barakallahu. Tsumma qad yatawafaqan wa qad yakhtalifan. Terkadang bisa bertepatan lafaz dan maknanya, bisa juga berbeda. Fal muhim, yang paling inti, annana idza aradna an naj'al al-'atfa fi kalam al-mu'allif 'ala ta'sis la tawqit wa taraduf. Fa naqul, ini penting berkaitan masalah kalam mu'allif yang kemarin itu. Yang mana?
Kalau mu'allif yang mengatakan wa ma'rifatu tafsirihi wa ma'anihi itu. Wawunya wawu ataf atau bukan itu. Kalau wawu ataf yang diatafkan itu sama enggak makna yang sebelumnya atau ataf apa yang diinginkan setelahnya itu adalah kalam yang baru. Kita lihat sini. Kata beliau, yang paling penting yang kita inginkan, kalau yang kita inginkan adalah apa? Kita menjadikan ataf di ucapan mu'allif tersebut ala taksis, untuk membangun ucapan yang baru, la tauqid wa la taraduf, bukan untuk penguat dan bukan untuk sinonim juga. Fa naqul, kita katakan inna fahmal Qur'an, sesungguhnya memahami Al-Qur'an itu yuridu bihi al-hikam wal asrar. Yang diinginkan dengannya adalah memahami hikam, hikmah wal asrar, rahasia-rahasia. Allati yadhammanuha, yang terkandung di dalamnya. Paham belum? Ini kalau seandainya apa? Wawunya itu dikatakan ataf, tapi atafnya itu untuk taksis, bukan untuk taukid wala taraduf. Wa ma'rifatu tafsiri, dan juga mengenal tafsirannya, yakni makna lafzi faqat, mengenal makna secara lafaz saja. Wa ma'ani, dan mengenal makna-maknanya, ai ma'rifatul murad bihi, mengenal mengetahui apa yang diinginkan dengannya. Paham belum sih? Terkadang suatu kata itu kan nanti dituntut untuk menjelaskan apa artinya lafaz ini. Anu jelas lafaznya, maknanya apa itu loh. Paham belum? Nah, kalau hadis itu, secara hadis kan itu kan, contohnya, nah barakallahu fikum, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, misalkan man qama. Secara lafaz maknanya apa sih man qama ini? Secara lafaz ya man qama itu orang yang mendirikan, menegakkan. Maknanya apa? Itu loh. Yang diinginkan dengan man qama itu apa? Ya maksudnya malam tersebut dia qiyamul lail, salat tarawih, kan itu. Itu nama makna. Jadi lafaz sudah dijelaskan, tafsir lafzi namanya, maknanya itulah yang diinginkan itu loh. Itu juga dijelaskan. Naam. Wa qalu wa tamyiz fi manqul dzalik wa ma'qul bainal haqqi wa anwa'il abatil. Dan juga termasuk apa? Faedah ilmu tafsir. Naam barakallahu fikum. Naam, di antaranya apa? Mempelajari ilmu tafsir tersebut faedahnya. Naam, dengan kaidah-kaidah yang ada di dalamnya tersebut, faedahnya adalah apa? Bisa membedakan di dalam penukilan, dan juga bisa membedakan secara apa yang bisa dicerna oleh akal antara al-haq dan jenis-jenis kebatilan. Paham belum? Karena penafsirannya terkadang dengan akal kita boleh, selama tidak berseberangan dengan dalil. Iya enggak? Kalau antum menafsirkan, menjabarkan suatu permasalahan itu harus pakai dalil kok menjabarkannya. Kan enggak harus. Cuma penjabarannya itu enggak keluar dari dalil itu loh. Paham belum? Nah, menjelaskan kan pakai akal kita, untuk fungsi dan tujuannya di antaranya untuk apa? Untuk apa? Menjelaskan, menjabarkan kan. Cuman penjelasan dari akal kita ini enggak berseberangan dengan dalil itu loh. Itu boleh. Karena kalau kita enggak gunakan akal sama sekali enggak bisa. Antum memahami pakai akal enggak antum? Pakai akal. Kalau kita pokoknya mutlak Ahlus Sunnah enggak bolehkan apa? Pakai akal sama sekali. Jadi akal enggak digunakan sama sekali, enggak bisa. Paham ya? Memang kita enggak boleh memahami Al-Qur'an Sunnah sesuai dengan akal, itu benar. Sesuai dengan akal, tapi memahaminya dengan akal. Tapi sesuai dengan pemahaman Al-Qur'an dan As-Sunnah, pemahaman para salaf gitu loh. Kalau kita memahami pakai akal gitu loh. Cuman bukan berarti pemahaman tersebut adalah sumbernya dari apa? Semata-mata di akal. Itu maksudnya gitu. Kita tetap menggunakan bantuan akal, cuman letakkan pada tempatnya. Kita lihat sini. Kata beliau sini, afadal mu'allif rahimahullah ta'ala anna tafsir al-Qur'an naw'an. Mu'allif memberikan faedah di sini, tafsir itu ada dua, naqli wa aqli. Naqli secara penukilan, aqli secara akal. Walakin yajibu an yakuna tafsir al-aqli ghairu, ya kan? Walakin yajibu an yakuna tafsirul aqli ghairu mukhalifin li tafsir al-naqli, masyaallah. Syaratnya wajib tafsir secara akal itu enggak boleh berselisih, enggak boleh menyelisih tafsir secara naqli, secara naql, penukilan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Li'anna tafsira an-naqli muqaddam alaih. Dikarenakan penafsiran secara Al-Qur'an atau As-Sunnah. Paham ya naqli ini ya? Naqli itu dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Naql itu dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dikarenakan penafsiran secara naql. Paham belum bisa? Penafsiran secara apa naql ini? Dalil apa tadi naql? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Perhatikan baik-baik. Nah, itu muqaddam, lebih dahulukan. Wa dzalika li'anna al-'uqula yulhiquha min asy-syubhat wa syahwat ma yuharrimuha al-wusul ila ma'rifatil haqqi bi khilafil manqul, masyaallah. Kenapa demikian harus didahulukan? Penafsiran dengan nakal dengan Al-Qur'an Sunnah itu lebih didahulukan. Kenapa? Dikarenakan akal-akal manusia itu terkadang teriringi padanya, tercampuri padanya syubhat dan syahwat. Yang apa? Yang akhirnya barakallahu fikum mengharamkan akal tersebut untuk sampai kepada mengetahui al-haq. Paham ya? Karena sudah tercampur syubhat dan syahwat tadi itu. Akhirnya apa?
Nah, akal tersebut akhirnya apa? Diharamkan untuk sampai kepada mengenal al-haq. Allah musta'an. Bi khilafil mangkul, berbeda dengan mangkul. Mangkul itu dalil apa? Abdullah. Dalil mangkul dalil apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah, itu mangkul namanya. Paham ya? Kalau ma'qul yang dipahami dengan akal gitu. Nah, nakal dari akal. Kalau akal dari akal. Wa ma'a dzalik fa fil manqul syai'un min al-batil. Itu pun apa? Bersamaan dengan itu, sesuatu yang dinukilkan berupa hadis itu pun ada sesuatu yang batil. Seperti Israiliyat. Fa fihi Israiliyat katsirah, di dalamnya juga ada kisah-kisah Israiliyat yang banyak. Nam udkhila fit tafsir, yang dimasukkan dalam tafsir. Wa fi ahadits mawdhu'ah wa dha'ifah, dan juga di dalam manqul penukilan tersebut juga apa? Ada hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang lemah. Udkhilat aidan fit tafsir, dimasukkan juga dalam tafsir. Fahtadal insan ila an ya'rifa ma yumayyiz minal bainal haqqi wa anwa'il batil. Maka manusia butuh untuk mengetahui sesuatu yang bisa apa? Membedakan antara al-haq dan jenis-jenis kebatilan. Faham belum ini? Jadi penafsiran Al-Qur'an itu bisa tafsirkan secara akal yang tidak berseberangan dengan apa tadi? Dalil. Bisa pula ditafsirkan dengan apa? Dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Cuman penafsiran yang mana didahulukan, yang penafsiran yang nakli atau yang akli, Abdul Aziz? Yang nakli. Karena apa? Karena kalau nakal itu, nah barakallahu fikum, itu jelas akurat Al-Qur'an Sunnah. Cuman yang nakal ini saja di dalam kitab tafsir itu masih banyak, ada yang palsu, ada yang lemah dari Israiliyat. Oleh karena itu al-Imam siapa yang menyebutkan dalam tafsirannya itu? Fajri siapa itu? Yang menyebutkan dalam tafsirannya terkait kisah-kisah Israiliyat disebutkan juga. Nah, al-Imam Abdul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menyebutkan, tapi beliau menyebutkan di mukaddimahnya, kalau tidak salah itu ya, ketika beliau menyebutkan kisah-kisah Israiliyat itu bukan berarti itu berdalil dengannya. Cuma menunjukkan bahwasanya kisahnya kisah Israiliyat itu loh. Nah, kisah Israiliyat bagaimana Ahlus Sunnah menanggapi kisah Israiliyat? Kabar-kabar Bani Israil itu ada 3 kemungkinan. Pertama, kalau kabar dari Bani Israil itu dibenarkan oleh apa? Syariat kita Al-Qur'an Sunnah, kita benarkan. Kalau khabar Bani Israil itu berseberangan dengan Al-Qur'an Sunnah, kita tinggalkan. Kalau tidak ada pembenarannya, tidak ada juga yang menyebutkan kekeliruannya, paham ya? Tidak ada penyelisihannya, tidak ada juga pembenarannya di situ, tawakuf. Itu kisah Israiliyat seperti itu. Paham ya? Jadi kalau antum baca tafsir Ibnu Katsir, nah barakallahu fikum, itu terkadang menjumpai kisah-kisah Israiliyat mengenai Ya'juj Ma'juj, ada yang gini gitu, Dajjal juga ada yang menyebutkan bentuknya seperti ini itu, padahal enggak ada dalilnya Israiliyat. Dan seperti itu apa? Nah, kita lihat lagi kalau ada dalilnya kita ambil. Seperti siapa sih? Dalam Riyadhus Shalihin banyak kisah-kisah yang disebutkan kita tentang Bani Israil. Ya enggak? Tapi kan diambil juga karena tidak berseberangan dengan dalil. Seperti kisah siapa itu yang Bani Israil? 3 orang itu kan? 3 orang yang na barakallahu fikum, Abros, Aqra, satunya lagi siapa itu? A'ma. Nah itu kisah Bani Israil juga. Karena dibenarkan dengan hadis syariat kita yang mengambilnya gitu. Nah, tapi kalau enggak dibenarkan ya kita tidak mengambilnya. Itu kesimpulannya mengenai kisah apa? Kisah Bani Israil. Nah, atau mengenai kisah Israiliyat. Wa qalu, yang terakhir, wa tanbih 'ala dalil al-fasil bainal aqwil. Dan juga ada tanda peringatan atas dalil yang bisa memisahkan antara ucapan-ucapan yang ada. Maksudnya bagaimana? Sawa'un kana dalil naqliyan am aqliyan. Baik dalil secara akal maupun dalil secara penukilan Al-Qur'an dan Sunnah. Li'annahu yajibu an na'tabir dalil aqli fil Qur'an ma lam yukhalif al-manqul. Penting ini ya. Bahwasanya wajib kita itu menganggap dalil akal itu kita anggap, dalil secara akal kita anggap di dalam Al-Qur'an selama tidak menyelisih apa? Manqul. Paham belum? Dalil akal itu dianggap selama tidak menyelisih apa? Manqul. Manqul itu dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Paham belum? Terkadang kan orang menggunakan akal juga boleh kan? Dalilnya, paham ya? Mana dalilnya secara akal? Bahwasanya Allah Taala itu di atas langit. Buktinya mereka kalau berdoa tangannya kemana? Ke arah atas. Ya, itu secara akal, nah gitu. Secara akal menunjukkan bahwasanya Allah Taala di atas. Itu boleh, karena tidak berseberangan dengan apa? Dalil yang mangkul. Wa illa fal aql la syakka anna lahum madkhalan kabiran fi fahmil Qur'an. Jika tidak demikian maka akal itu tidak diragukan lagi. Bahwasanya akal itu ada apa? Semacam andil, berperan dengan peran yang sangat besar dalam memahami Al-Qur'an. Paham belum? Jadi akal itu ada celah pintu masuk yang besar juga. Nah, barakallahu fi dalam memahami Al-Qur'an. Kalau kita enggak punya akal, bisa enggak memahami Al-Qur'an? Bisa enggak? Bisa. Enggak bisa gitu loh. Paham ya? Oleh karena itu akal dibutuhkan, cuman
manakala akal tersebut tidak berseberangan dengan apa tadi? Mangkul, dalil. Walihada ya'muruna azza wa jalla bitafakkur fi katsirin min ayatil Qur'anil Karim. Oleh karena ini Allah Taala perintahkan kita untuk tafakkur, merenungi, tadabbur. Perintahkan di dalam ayat yang sangat banyak dalam Al-Qur'anul Karim, bal innat tadabbura fi qouli ta'ala, bahkan sesungguhnya tadabbur di dalam firman Allah Taala liyadabbaru ayatih, agar mereka merenungi, tadabbur terhadap ayat-ayatnya, yadkhul fihi al-ma'na al-aqli, masuk di dalamnya juga apa? Makna secara akal, alladzi yudrikuhu al-insan bi aqlih, yang seorang itu mengetahuinya dengan akalnya. Paham belum? Secara akal kan enggak mungkin Allah Taala di bawah orang apa? Ketika dia berdoa tangan di atas. Paham belum secara akal antum? Masuk akal enggak? Kalau orang berdoa tangannya di bawah masuk akal enggak? Enggak masuk akal karena enggak ada gitu loh. Secara akal orang berdoa ke arah atas tangannya. Menunjukkan bahwasanya apa? Dalil akli itu dipakai juga selama tidak berseberangan dengan apa? Nakli. Nakli itu dalil apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham ya? Seperti itu. Yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.